Di kubu Ukraina, selain serangan Rusia, masalah lain menimpa Presiden Volodymyr Zelensky. Pejabat Ukraina ramai-ramai mengumumkan pengunduran diri dan memaksa pemerintahan Zelensky melakukan perombakan kabinet. Ketua Verkhovna Rada Ukraina Ruslan Stefanchuk mengumumkan pada tanggal 3 dan 4 September bahwa Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, Menteri Industri Strategis Oleksandr Kamyshin, Wakil Perdana Menteri untuk Integrasi Eropa Olha Stefanishyna, Wakil Perdana Menteri untuk Reintegrasi Wilayah Irina Vereshchuk, Kepala Dana Properti Negara Vitaly Koval, Menteri Kehakiman Denis Maliuska, dan Menteri Ekologi Ruslan Strilets menyerahkan surat pengunduran diri mereka. Vereshchuk dan Kamyshin keduanya dilaporkan akan beralih ke kantor Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, dan Verkhovna Rada masih mempertimbangkan beberapa pengunduran diri. Presiden Zelensky menanggapi perombakan tersebut pada tanggal 3 September dan menyatakan bahwa ia bermaksud untuk memberikan bobot yang berbeda pada bidang-bidang kebijakan dalam dan luar negeri Ukraina di masa depan. Dilansir Kiev Independent, Oleksiy Honcharenko, seorang anggota parlemen dari Partai Oposisi Solidaritas Eropa yang kritis terhadap Zelensky, yakin bahwa perombakan kabinet tidak akan membawa perubahan positif karena pemerintah tidak memiliki strategi umum dan merupakan departemen kantor presiden. Upaya untuk mengganti menteri secara massal bukanlah hal yang sepenuhnya mengejutkan, perombakan seperti itu telah menjadi hal yang umum dalam politik Ukraina, dan pengumuman pengunduran diri tersebut menyusul laporan selama berminggu-minggu tentang kemungkinan penggantian beberapa menteri. Namun, waktu perombakan kabinet telah menimbulkan kecurigaan, muncul di tengah meningkatnya serangan rudal Rusia terhadap kota-kota di seluruh Ukraina dalam beberapa minggu terakhir, krisis energi yang memburuk, dan situasi yang memburuk di garis depan di wilayah timur. Jika Ukraina menyerbu Kursk wilayah Rusia, sebaliknya, pasukan Rusia mengintensifkan serangan di Donbas. Dalam 48 jam terakhir, Rusia melancarkan serangan rudal balistik ke sejumlah titik penting di Ukraina. Target menyasar fasilitas di kota-kota strategis Ukraina. Ledakan besar tercatat di Poltava, Lviv hingga Oblast Sumy. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara sekutu khususnya blok NATO mengirim pertahanan udara dan rudal secepatnya. Saya mengucapkan duka mendalam untuk seluruh korban atas serangan biadab penjajah Rusia. Tidak ada negara selain Ukraina saat ini yang sangat membutuhkan pertahanan udara dan rudal daripada hanya disimpan di gudang, kata Zelensky dalam pernyataan terbarunya. Pasukan Rusia meluncurkan 2 rudal balistik ke kota Poltava pada 3 September, menewaskan sedikitnya 51 orang dan melukai lebih dari 271 orang, kata Presiden Volodymyr Zelensky. Institut Komunikasi Militer dan fasilitas medis di dekatnya terkena serangan itu. Bangunan lembaga pendidikan itu hancur. Interval waktu antara alarm dan kedatangan rudal mematikan itu begitu singkat sehingga orang-orang terperangkap selama evakuasi ke tempat perlindungan bom, kata Kementerian Pertahanan Ukraina. Banyak orang masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara tim penyelamat dan medis terus bekerja di lokasi kejadian. Hingga sekitar pukul 2 siang waktu setempat, layanan darurat menyelamatkan 25 orang, 11 di antaranya dikeluarkan dari reruntuhan, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan. Zelensky mengatakan dia telah menginstruksikan penyelidikan operasional terhadap keadaan serangan di Poltava. Poltava adalah kota berpenduduk sekitar 300.000 jiwa, yang terletak di Oblast Poltava di Ukraina Tengah. Kota ini terletak sekitar 120 km, 75 mil, dari perbatasan dengan Rusia, dan 230 km, 143 mil, dari garis depan timur. Kota dan wilayah sekitarnya merupakan target rutin serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia. Serangan rudal Rusia juga menghantam gedung universitas di kota Sumy di timur laut, kata otoritas regional Sumy pada 3 September waktu Kiev. Administrasi militer Oblast Sumy mengatakan pasukan Rusia menggunakan bom berpemandu kabupaten selama serangan ini. Beberapa ledakan lagi telah dilaporkan di Sumy, menyusul serangan terhadap gedung universitas, menurut media Ukraina Suspilne. Pada 1 September, pasukan Rusia menyerang pusat rehabilitasi sosial dan psikologis anak-anak dan panti asuhan di Sumy. 18 warga sipil terluka, termasuk 6 anak-anak. Oblast Sumy berbatasan dengan Oblast Bryansk, Kursk, dan Belgorod di Rusia.
Sekitar 21.000 penduduk telah dievakuasi dari Oblast Sumy sejauh ini. Serangan rudal jelajah Rusia juga menghantam kota Lviv. Setidaknya 3 warga sipil tewas dan 25 orang terluka di Lviv dalam serangan 3 September malam. Gubernur Oblast Lviv Maksim Kositsky dan Wali Kota Andriy Sadovy melaporkan beberapa ledakan terdengar di kota tersebut di tengah peringatan serangan udara nasional saat Rusia meluncurkan pesawat Mirawak dan rudal ke negara tersebut. Korban jiwa dilaporkan di Lviv dan Kryvyi Rih. Korban tewas di Lviv termasuk seorang gadis berusia 14 tahun, seorang perawat berusia 50 tahun di sebuah klinik lokal, dan seorang pria, kata pihak berwenang. Ada 5 anak di antara yang terluka, termasuk seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. 15 orang dipindahkan ke rumah sakit setempat setelah serangan tersebut, menurut wali kota. Beberapa gedung di dekat stasiun kereta api pusat terbakar setelah serangan tersebut. Setidaknya 2 sekolah diliburkan di dekat ledakan, menurut Sadovy. Petugas tanggap darurat dikirim ke lokasi serangan. Angkatan Udara sebelumnya telah memperingatkan tentang ancaman serangan pesawat Mirawak dan rudal di beberapa wilayah Ukraina, termasuk Oblast Lviv. Lviv, yang terletak sekitar 540 km, sekitar 335 mil, di sebelah barat Kiev, masih menjadi salah satu target serangan pesawat Mirawak dan rudal Rusia. Kota ini berjarak sekitar 70 km, sekitar 43 mil, di sebelah timur perbatasan Polandia. Moskow belum mengomentari secara khusus serangan di Poltava, Lviv dan Sumy, tetapi di media sosial Telegram pro-Rusia, serangan ini bahkan diklaim menewaskan ratusan orang dengan 200 lainnya terluka di Poltava. Dalam unggahan rutinnya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pihaknya melancarkan serangan ke sejumlah titik di Ukraina dengan rudal jelajah hingga drone. Pagi ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melancarkan serangan besar-besaran dengan senjata presisi jarak jauh berbasis udara dan laut, penerbangan taktis operasional Angkatan Udara Rusia, dan kendaraan udara Mirawak serang terhadap fasilitas infrastruktur energi penting yang memastikan pengoperasian kompleks industri militer Ukraina. Sasaran serangan adalah gardu listrik di wilayah Kiev, Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Dnipropetrovsk, Poltava, Mykolaiv, Kirovograd, dan Odessa. Stasiun kompresor gas di wilayah Lviv, Ivano-Frankivsk, dan Kharkiv, yang memastikan berfungsinya sistem transportasi gas Ukraina, juga rusak. Selain itu, tempat penyimpanan senjata penerbangan yang dipindahkan ke Kiev oleh negara-negara barat di lapangan terbang di wilayah Kiev dan Dnipropetrovsk. Semua target yang ditunjuk telah terkena dampak, mengakibatkan pemadaman listrik, mengganggu transportasi kereta api untuk membawa senjata dan amunisi ke jalur kontak tempur, bunyi pernyataan resmi militer Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.